Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Pancasakti Tegal, Prodi Pendidikan Matematika dari kelompok 1. Oke, kali ini kita akan belajar topik 2, ruang kolaborasi tentang aspek konten dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Akila Fitri Hanindita Hutami. Yang kedua, Eti Rahayu Ningsih. Yang ketiga, Indah Nur Arsya. Yang keempat, Ranti Arum Andalas. Yang kelima, Suatun Hasan. Berikut materi yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama, mengenai pengertian diferensiasi konten. Yang kedua, tujuan diferensiasi konten. Yang ketiga, strategi dan implementasi diferensiasi konten. Kemudian yang keempat, contoh diferensiasi konten. Dan yang kelima, tips membuat pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi konten. Yang pertama yaitu pengertian diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah pembelajaran yang disampaikan pada peserta didik sesuai dengan isi. Tentunya mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik yaitu dalam aspek kesiapan belajar, minat, serta profil peserta didik. Selanjutnya adalah tujuan diferensiasi konten. Yang pertama yaitu membantu siswa dalam memahami dan menguasai materi. Yang kedua, memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu adalah strategi dan implementasi berdiferensiasi konten. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Kesiapan belajar ini sendiri tidak dilihat berdasarkan IQ peserta didik, melainkan seberapa jauh informasi, pengetahuan ataupun keterampilan peserta didik dalam memulai materi yang akan diajarkan ini. Nah, salah satu cara untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik yaitu guru sedikit memberikan pertanyaan singkat tentang materi yang akan diajarkan. Nah, peserta didik yang bisa menjawab dan benar dapat dikatakan mempunyai kesiapan belajar pada materi yang akan diajarkan ini. Selanjutnya yang kedua adalah profil belajar. Yang sudah kita ketahui, profil belajar itu sendiri adalah karakteristik unik pada peserta didik yang mempengaruhi proses gaya belajar. Nah, gaya belajar ini sendiri dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep dan keterampilan materi baru. Yang ketiga adalah minat. Minat sendiri yaitu dorongan pada peserta didik untuk melakukan sesuatu yang membuatnya tertarik. Contohnya, ketika ada materi bangun ruang, peserta didik itu lebih aktif dalam bertanya, lebih aktif menjawab pertanyaan dari guru, mendapatkan hasil yang baik. Nah, peserta didik ini dikatakan mempunyai minat pada materi geometri ruang. Selanjutnya, tips membuat pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi konten. Yang pertama, kontekstual atau kehidupan nyata. Artinya, konten itu menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan yang dialami oleh siswa. Yang kedua, tidak to the point atau jangan langsung ke intinya. Artinya di sini jangan terburu-buru untuk langsung menemukan jawaban. Lebih baik siswa digiring menggali informasi terlebih dahulu. Yang ketiga, tentukan tema besar atau judul besar. Hal ini agar siswa tidak kehilangan gambaran besar dari keseluruhan materi. Yang keempat, kolaborasi. Artinya, meningkatkan kolaborasi yang dapat menstimulasi siswa dengan pertanyaan yang menghasilkan diskusi. Yang kelima, apersepsi. Kegiatan yang dilakukan saat akan memulai kegiatan pembelajaran. Yang keenam, interaktif. Artinya dapat memberi ruang siswa untuk bereksplorasi. Pembahasan berikutnya yaitu contoh diferensiasi konten. Yang pertama, menggunakan berbagai jenis bahan bacaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Bahan bacaan ini dapat berupa buku maupun LKS yang dibuat oleh guru. Nah, yang kedua dan yang keempat ini hampir sama, yaitu menghadirkan bahan ajar pada sisi
atau mempresentasikan ide melalui sarana audio visual. Di sini bisa menggunakan video baik online maupun offline. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan daftar kosakata untuk mengetahui tingkat kesiapan siswa. Kosakata-kosakata di sini yaitu kosakata baru yang asing bagi siswa. Misalnya variabel, konstanta, itu kan merupakan kosakata yang tidak dipakai oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kelima, mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang pola berpikir. Misalnya dalam materi pola bilangan, guru memberikan contoh deretan bilangan, kemudian menanyakan kepada siswa apa polanya, seperti itu. Nah, yang keenam yaitu membuat konten TikTok ataupun konten yang ada di sosial media manapun yang berkaitan dengan materi yang telah diajarkan oleh guru.